Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu soal tes Excel untuk admin. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, kalian bisa baca terlebih dahulu di artikel yang saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka dulu artikelnya. Di artikel ini, kalian bisa baca untuk admin, apa saja tugas dari admin, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ya. Oke, jika kalian sudah membacanya, di kolom deskripsi juga saya memberikan link locker bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin. Nah, di sini terdapat berbagai macam locker ya, di berbagai daerah di Indonesia. Kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki ya. Oke, kita bahas soalnya. Nah, untuk soal yang digunakan pada video ini, kalian bisa mendownloadnya gratis ya. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, contoh di sini dapat table, ada beberapa data yang terisi, dan di sini masih banyak data yang kosong nih. Jadi kita intinya mengisi data yang kosong tersebut ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada tabel referensi, ada dua. Nah, di sini ada data petunjuknya nih. Jadi kita untuk mengisi data yang kosong ini harus berdasarkan petunjuk yang ada di bawah ini ya. Oke, kita coba isi satu persatu ya. Nah, yang pertama, agar kita mengisinya lebih mudah, kita buka dulu data di atas. Nah, misalnya diklik di sini sel 6, kita pilih view. Klik free span, kita pilih yang free span ini. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi ketika kita scroll ke bawah, data yang di atasnya terlihat dan di bawah juga terlihat gitu. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk mengisi data tersebut. Kita coba isi satu persatu ya. Nama kelas ini, nama kelas sesuai dengan data table, dua karakter awal kode kelas. Di sini kode kelasnya gitu ya, nomor induknya, dua karakter awal. Berarti yang ini, nomor dua kode tersebut kita bisa gunakan untuk mengisi data nama kelas atau data yang pada table referensi ini. Nah, nama kelas terletak pada table referensi ini ya. Yang pertama, kita bisa mengisinya menggunakan kode kelas. Nah, data pada tabel referensi ini datanya berbentuk vertikal. Dia bergerak dari atas ke bawah seperti ini. Jadi untuk mengisinya, kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita coba ketik sambungan VLOOKUP tab. Nah, yang pertama kita mengisi lookup value, kita akan mencari nama kelas berdasarkan kode kelas yang dua awal ini. Maka terletak di sebelah kiri left tab, kita masukkan nomor induknya, titik koma, jumlah kode kelasnya ada 2, tutup kurung, titik koma. Lalu kita mengisi table array, table berisikan data lookup value dan data yang kita cari. Kita bisa blok saja seluruhnya atau table reference-nya. Nah, datanya saja seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah diblok, tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar seperti ini. Nah, ini namanya absolute reference, berfungsi untuk mengunci table tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya. Titik koma. Lalu kita mengisi kolom number, nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan table yang kita blok tadi, yang warna merah ini. Di sini table yang ke satu ini ada 4 kolom nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kolom nomor kelas letak pada kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma. Untuk range lengkapnya kita pilih false. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk data di bawahnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, maka data di bawahnya sama aja terisi ya. Kita cek apakah benar. MO Microsoft Office, CL Computer Nation, SP Senior Programming. Nah, maka datanya sudah sesuai ya, berdasarkan tabel referensi dan berdasarkan petunjuknya. Selanjutnya kita mengisi data status. Status sesuai dengan data table, satu karakter akhir di kode kelas. Nah, ini adalah data kode untuk status gitu ya. Data status ini terletak pada ini tabel yang kedua ya. Ini statusnya, ini pekerjaannya. Nah, data pada tabel kedua ini berbentuk horizontal. Dia bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Jadi untuk misinya kita bisa gunakan rumus yang namanya lookup gitu. Kita coba.
sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Lalu lookup value-nya berdasarkan kode yang di akhir ini. Maka masukkan rumus right, RIGHT, tab. Kita masukkan nomor induknya, titik koma, jumlah karakternya ada 1, tutup kurung, titik koma. Lalu untuk tabel arraynya, tabel referensinya kedua ini, kita blok tabelnya, tekan F4, titik koma. Nah lalu kita misi row list number. Nah kalau tadi kan VLOOKUP column list number. Nah kalau lookup itu row list number, baris dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang kita blok tadi ya, yang warna merah ini. Di sini ada dua baris status dan baris pekerjaan. Kita akan misi data pekerjaan, kita masukkan 2, titik koma, false, tutup kurung, tekan enter. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Nah di sini kenapa hasilnya error? Nah karena jika error seperti ini, karena kan kodenya berupa angka gitu ya. Nah jika angka, kita ubah menunjukkan value dulu ke value-nya. Di sini di sebelum rak ini kita masukkan rumus value value tab, lalu tutup kurung sebelum titik koma ini. Nah sini teman-teman enter. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah maka hasilnya pun muncul. Kita cek. Di sini statusnya 1 pelajar, 12 swasta. Nah maka datanya sudah sesuai ya, berdasarkan tabel referensi dan data petunjuknya. Selanjutnya kita mengisi hari kursus. Hari kursus itu terletak pada di sini jadwal ya. Nah sama sih tadi untuk kita mengisi nama kelas, namun yang bedakannya adalah column list number-nya gitu ya. Kita coba klik sama dengan VLOOKUP tab. Kita masukkan left tab, masukkan nomor induknya, titik koma 2, tutup kurung, titik koma, baru tabel yang pertama, F4, titik koma. Nah column list number-nya di sini jadwalnya hari atau kolom nomor 4 ya, kolom nomor 4, titik koma, false, tutup kurung, enter. Tarik garisnya ke bawah. Nah maka hasilnya pun muncul gitu ya. Contoh Microsoft Office, dia jadwalnya Senin sampai Kamis. Senior Programming jadwalnya Senin sampai Jumat. Maka datanya sesuai berdasarkan tabel referensi dan petunjuknya. Selanjutnya untuk biaya. Nah biaya sama ya, kita copy saja biar lebih cepat. Kita paste di Nah yang membedakannya adalah column list number-nya. Biaya ini terletak pada kolom nomor 3. Maka yang 4-nya kita hapus jadi 3 ya. Ini enter. Tarik garisnya ke bawah. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Nah selanjutnya kita misi data diskon. Diskon ini letak kriterianya. Diskon 15% diberlakukan untuk siswa yang mengambil seksi program senior programming atau siswa yang masih berstatus pelajar. Jadi jika dia mengambil program senior programming atau yang masih pelajar gitu ya, maka dia diskon 5%. Sama dengan if tab, kita masukkan or tab jika nama kelasnya sama dengan tanda kutip senior programming tanda kutip titik koma, oleh kata keduanya pekerjaannya berarti statusnya sama dengan tanda kutip pelajar, tanda kutip tutup kurung, titik koma, jika benar 15%, jika bukan 0% gitu ya. Kurung enter. Kita ubah formatnya jadi persentase di sini. Tarik dananya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita cek. Di sini kenapa 0%? Karena dia bukan senior programming dan pekerjaannya wira swasta. Nah, di sini yang pertama dia diskon 5%. Kenapa? Karena dia statusnya masih pelajar. Nah, berarti benar ya, pelajar. Nah, di sini walaupun pekerjaannya wira swasta, tapi dia mengambil kelas senior programming, maka dia diskon 5% ya. Maka datanya sudah sesuai ya. Selanjutnya jumlah biaya dikurangi diskon sama dengan
Biaya awal dikurangi buka kurung biaya awal dikali perkalian si bawah bintang shift ini, atau di keyboard kalian sudah tekan shift dan ke-8 dikali diskon tutup kurung enter, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah selanjutnya kita ambil data total sama dengan sum tab, kita blok data dari atas ke bawah, tutup kurung enter, tarik datanya ke kanan. Nah maka hasilnya pun muncul. Nah, seluruh data yang kosong ini sudah kita isi ya, sesuai dengan petunjuk dan tabel referensi. Maka soal ini dinyatakan selesai. Nah, jadi seperti teman-teman, cara mengerjakan salah satu soal tes Excel untuk admin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktikkannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada koreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.